Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Triutomo, NIM R1C123006, Prodi Teknik Geologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Aluleo. Di sini saya akan memaparkan tugas individu saya dalam mata kuliah tambang umum, yaitu mengenai sistem penyaliran tambang. Jadi, apa apa itu sih sistem penyaliran tambang? Jadi, sistem penyaliran tambang adalah serangkaian metode dan peralatan yang digunakan untuk mengendalikan, mengalirkan, dan mengeluarkan air dari area tambang. Pengendalian air sangat penting untuk mencegah banjir tambang, menjaga kestabilan lereng, melindungi peralatan, serta memastikan kegiatan penambangan berjalan aman dan efisien. Air yang masuk ke tambang dapat berasal dari hujan, aliran permukaan, maupun rembesan air tanah, sehingga diperlukan sistem penyaliran yang terencana dan terintegrasi. Bisa kita lihat di gambar di bawah ini proses penyaliran tambang untuk mengeluarkan air dari area tambang. Kemudian ada sumber air di tambang. Jadi asal air yang harus dikelola itu yang pertama ada air hujan. Jadi jumlahnya itu tergantung pada iklim dan intensitas hujan. Kemudian ada air tanah, background water. Jadi air yang merembes dari akuifer sekitar dan masuk ke dalam lubang bukan tambang. Kemudian ada air limpasan permukaan, air hujan yang mengalir di permukaan dari daerah tangkapan menuju area tambang. Kemudian air proses, jadi air yang digunakan dalam kegiatan pengolahan mineral atau jika ada, dan air dari kegiatan pencucian alat. Kemudian tujuan sistem penyaliran, jadi tujuannya yang pertama ada untuk mengurangi atau menghilangkan genangan air di area kerja tambang. Kemudian untuk menurunkan risiko longsor dan ketidakstabilan lereng, untuk melancarkan akses alat berat dan pekerja, untuk meminimalkan kerusakan peralatan akibat kontak dengan air, dan untuk meningkatkan produktivitas dan keselamatan kerja. Kemudian, adapun metode penyaliran tambang, pertama pada penyaliran air permukaan atau surface drainase. Jadi itu menghilangkan air hujan sebelum masuk area tambang. Itu fasilitas itu yang pertama ada parit pengalian. Jadi parit dibuat di sekitar pit untuk mengalirkan air hujan sebelum masuk ke area tambang. Parit ini sangat penting terutama saat musim hujan agar pit tidak cepat terisi air. Kemudian ada saluran terbuka. Jadi saluran di dalam area tambang yang mengalirkan air menuju SAM. Jadi fungsinya untuk mengumpulkan air dari area kerja. Kemudian ada kolam penampungan sementara atau SAM. Jadi SAM adalah titik terendah pada tambang yang digunakan sebagai tempat penampungan air sementara sebelum dipompa keluar. Kemudian ada kolam sedimentasi untuk menahan lumpur. Jadi kolam ini digunakan untuk menurunkan kadar sedimen atau lumpur sebelum air dibuang keluar tambang, sehingga tidak mencemar lingkungan. Kemudian penyaliran air bawah tanah yang dilakukan pada tambang bawah tanah atau area dengan akuifer signifikan. Metodenya ada drain hole, jadi lubang bor yang dibuat ke arah akuifer atau rekaan air untuk mengalirkan mengalirkan air menuju titik tertentu yang sudah disiapkan. Kemudian ada dewatering wells atau sumur dewatering vertikal. Jadi sumur vertikal yang dipasang pompa untuk menurunkan muka air tanah di sekitar area tambang. Sangat efektif untuk tambang bawah tanah atau tambang terbuka yang memotong akuifer besar. Kemudian ada horizontal drains atau drainase datar. Jadi pipa atau lubang drains yang dipasang mendatar ke dinding lereng. Fungsinya untuk mengeluarkan air dari lereng hingga kestabilan lereng lebih baik. Kemudian ada sistem pompa penyaliran. Jadi digunakan untuk mengeluarkan air dari SAM atau area terendah tambang.
Jenis-jenis pompa yang digunakan yang pertama ada pompa submersible atau pompa renang untuk air bercampur rumput. Kemudian ada pompa sentrifugal. Jadi pompanya itu kapasitasnya besar dan digunakan pada stasiun pompa utama. Kemudian ada pompa booster untuk membantu mendorong air ke elevasi lebih tinggi. Berikut gambar-gambar dari ketiga pompa tersebut. Yang pertama ini merupakan pompa submersible atau pompa rendam. Nah, jadi jenis pompa ini bisa kita operasikan dalam air, cocok untuk air yang bercampur lumpur dan digunakan untuk tong-tong kecil. Kemudian ada pompa pompa booster. Jadi pompa booster ini berfungsi untuk membantu mendorong air ke elevasi lebih tinggi ketika jarak pengaliran air sangat jauh. Kemudian ada pompa sentrifugal, itu pompa dengan kapasitas besar yang digunakan sebagai pompa utama di tambang. Biasanya ditempatkan pada stasiun pompa. Jadi adapun kesimpulan dari materi ini, sistem penyaliran tambang merupakan bagian penting dalam operasi tambang untuk mengendalikan masuknya air, mencegah banjir, meningkatkan keselamatan dan mendukung efisiensi kerja. Perencanaan yang baik, peralatan yang memadai, serta pemeliharaan rutin sangat diperlukan agar sistem penyaliran dapat bekerja optimal dalam kondisi apapun. Baik, terima kasih. Itu saja paparan dari tugas individu saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.